agama yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Hadirin rahim. Begitu cepat perjalanan waktu, hari dan minggu bahkan bulan pun datang silih berganti. Bagi orang-orang yang memanfaatkan waktu itu dengan sesuatu yang baik, sungguh merupakan wal fajri was subhi wal laili wad duha. Bahkan dalam sebuah surah yang singkat, wal asr. Ini merupakan penegasan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak bermain-main dengan nikmat waktu. Waktu ini kalau kita tunggu rasanya lama. Tapi kalau kita jalani terasa begitu cepat dan singkat. Bahkan kalau boleh jujur, umur kita pun sebenarnya singkat. Sebab kita ini umur bagian daripada waktu. Di umur kita pun termasuk singkat. Usia 80-90 tahun menurut akal kita itu termasuk panjang.
Tapi seberapapun umur manusia itu, maka sungguh umur itu akan menjadi pendek kalau dibandingkan dengan lamanya penantian kita di alam barzah. Kalau untuk bukti dan praktek, silahkan kita cari kuburan-kuburan tua di Palembang ini. Ya. Paling-paling 400-500 tahun umur kuburan itu. Mungkin lebih lah. Sementara kalau kita melihat orang yang dimakamkan di dalam kubur itu sendiri, umurnya paling-paling 80 tahun. Wafatnya sudah 400 tahun. Ternyata singkat 80 tahun itu dibandingkan dengan yang sudah dijalani masa penantian 400 tahun. Sampai kapan harus menunggu? 500 tahun, 1000 tahun lagi, wallahu a'lam. Ternyata singkat umur manusia itu. Maka itu pandai-pandailah kita memanajemen nikmat waktu dan umur itu. Sebab disinilah keberkahan waktu itu akan kita rasakan. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah memberikan gambaran, hadirin rahimakumullah, bagaimana perumpamaan beliau dalam kehidupannya terhadap dunia ini. Apa kata Rasulullah? Mali walid dunya innama masali wa masalud dunya qarakibin minal qailulah tahta dhilli syajaratin thumma raha wa tarakaha, kata Rasulullah. Tidaklah bagiku dan dunia, kata Rasulullah, melainkan perumpamaan aku dengan dunia ini ibarat orang yang melintas pada satu perjalanan di waktu menjelang zuhur, minal qailulah. Qailulah itu waktu menjelang tengah hari, waktu menjelang zuhur. Dia berteduh tahta zilli syajaratin, di bawah bayangan sebuah pohon kayu, kata Rasulullah. Sumaraha, kemudian dia beristirahat, bersantai sejenak, watarakaha. Setelah itu dia meninggalkan pohon kayu tadi untuk melanjutkan perjalanan. Kalau bahasa Palembangnya, kita hidup di dunia ini, kata Rasulullah, ibarat wong numpang berteduh. Tahu lagi ya, nak pakai bahasa yang lebih ringkas, cak mana lagi nyampe nya. Barangkali itulah yang bahasa yang paling ringkas untuk mudah dipahami. Dan masih tidak paham juga, ya sudah, di bagian. Jadi perumpamaan aku, kata Rasulullah, ibarat orang yang numpang berteduh. Kira-kira hadirin rahimakumullah, wong numpang berteduh nih sejam 2 jam, apa 2 minggu 3 minggu sampai berbulan-bulan. Wong numpang berteduh itu singkat, Bapak Ibu. 1 jam itu sudah lama, Pak, numpang berteduh. Ya tak? Mumpung lagi berteduh, lakukanlah hal yang terbaik. Walaupun kadang-kadang kita saksikan banyak orang yang perbuatannya macam-macam saat lagi numpang berteduh. Ada yang berteduh bawa batang main gap, ada main catur, ada yang minuman keras, ada yang berjudi dan lain sebagainya. Ya Allah, alangkah sia-sia dan merugikannya amalan-amalan mereka. Mumpung lagi berteduh, lakukanlah apa yang pacak kita lakukan, yang pada saatnya bisa menjadikan kita tersenyum ketika kita memandangnya di hadapan Allah dan Rasul. Jangan terlena ketika kita berteduh. Jangan terbudi. Sebab kalau kita lengah, ketika perjalanan sudah dilanjutkan lagi, kita tidak tahu kapan berhenti.
Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah tentang peringatannya buat kita terhadap dunia? Innad dunya qad irtahalat mudbiratan wa innal akhirata qad irtahalat muqbilatan wa likullin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma lana amal wala hisab wa inna ghadan lana hisab wala amal. Sesungguhnya akhirat itu berlari, berpaling, meninggalkan, berjalan di belakangmu. Sementara dunia, sesungguhnya akhirat, dia berjalan menyongsong datang dari hadapanmu. Dan setiap keduanya ini punya anak-anak. Maka jadilah kalian fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Kenapa? Karena sesungguhnya hari ini kita hidup dengan amal tanpa hisab dan besok kita hidup dalam kondisi hisab tanpa amal. Jadi hari ini kita hidup dalam kondisi amal tanpa hisab. Tapi hati-hati, besok yang dimaksud di sini ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kondisi hisab tanpa dapat beramal. Berbahagialah siapa orang yang menjadikan dirinya sebagai anak-anak akhirat, bukan menjadi anak-anak dunia. Maksudnya orang yang menggantungkan hatinya dengan dunia. Orang yang di dalam otaknya cuma ada pikiran urusan duniawi. Tapi bergembiralah siapa orang yang menjadi anak-anak akhirat. Dia jadikan kehidupan dunianya wasilah untuk kebahagiaan akhiratnya. Manusia ni hadirin rahimakumullah, hidup di pucuk dunia dak gatik yang tidak kepengen senang. Pengen kalau senang. Tapi ada manusia yang senang dengan cara yang benar, ada manusia yang senang dengan cara yang tidak benar. Sesungguhnya yang jadi target kita itu bukan perkara senang, Pak, tapi hidup ni mak mana caranya tenang. Tak usah ke jauh-jauh, ceramah lagi nak tenang, Pak. Tak lemak men kita ceramah wong berkelakar tu. Iya man ngeraso, tak ngeraso sudah. Memang mah itulah cara aku ceramah. Nah, kalau ceramah tenang lama tak? Ini wong berceramah, dialah hayal berceramah pula. Dari rumah lah berniat nak semayang Masjid Agung subuh, nak dengar ceramah. Jadi tak ada olehnya. Iya. Apa olehnya? Kesian dengan wong yang memang niatnya datang nak dengar ceramah. Kita jangan galak, tidak jadi manusia yang tidak sadar diri. Maaf baik, aku bukannya ngejek ngomong ke baik aku. Nak singgung lah. Lah iya. Memang berdakwah nih Bapak Ibu, jangankan waya-waya aku ustaz kelas kampung ini, Pak. Rasulullah itu nabi, pemimpin dunia akhirat. Berdakwah, tidak semuanya senang. Ada juga yang mencela, ada juga yang mencaci. Jadi kalau ada orang mencela ustaz biasa baiklah, udah usahlah ustaz nak marah-marah. Ada ustaz dicela wong, diprotes wong, nginteng. Nah, nginteng tuh bahasa Perancis itu. Ya. Lah, wong Rasulullah berdakwah ada yang mencela. Masih ada yang nak menghalangi. Sama itulah kadang-kadang kita ceramah. Aduh, baik. Selo dua selo. Aman lah di mak itu ke baru kadang-kadang. Jam kalau. Hendak di mak itu ke al-liwat wal lepas. Apa dia ceramah ustaz? Tak tahu. Aku hayal cek tu nak ajak aku bergesah. Gesah tu bahasa Vietnam ya. Padahal kita sih bicara masalah nikmat waktu. Nikmat waktu. Ya. Tak kata tempat yang terbaik melebihi masjid Bapak Ibu.
Alangkah sio-sionya kalau saat kita duduk di masjid ternyata amal yang kita lakukan itu tidak klop dengan posisi di mana tempat kita berada. Ketahuilah sesungguhnya setiap tempat yang kita duduki itu bakal jadi syahid di hadapan Allah. Kita ni mulut be kadang-kadang maca Yasin. Apa dia? Ya, kalau bahasa lama tu ngenget. Ji wong Lembang ngenget mulut maca Yasin. Coba sekali-sekali baca Yasin tu buka apa dia artinya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktub ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim. Ayat apal galau artinya apa dia? Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati, kata Allah. Wa naktubu ma qaddamu, kami tulis segala amal yang sudah mereka perbuat. Wa asarahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Termasuk tempat-tempat yang baik yang pernah kita duduki. Maka itu rugi kalau wong duduk di masjid nandak pindah-pindah. Tempat favorit di masjid ni 1 parak tiang, 2 pacak nyender di gedek, 3 parak beduk. Itu tempat favorit. Ya kalau kamu nak nyender, hak kamu nihan, lajulah, ada apa-apa. Tak ada pula nak nyinggung siapa-siapa kita. Masih banyak dinding yang luas, kalau nak nyender, nyender lah. Kamu nyender kalau aku balik, habis ramah selesai. Wa asarahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Yo, makna bekas itu dalam tafsirnya diantaranya anak cucunya, amal perbuatannya, termasuk tempat ini. Itu jadi syahid. Kalau pacak, jangan sampai terlewatkan 1 jengkal pun, melainkan di situ pernah menjadi tempat yang kita duduki sebagai tempat kita beribadah. Makin banyak tempat yang bakal jadi syahid, yang bakal jadi saksi amal kita. Ada catatan juga. Adonian hari ini Ahad tanggal 15 bulan tanggal 19 bulan Safar, yang ceramah Ustadz Majid. Dia semayang subuh di Masjid Agung, dengar ceramah. Waktu Ustadz ceramah, matanya mejem, palak nunduk, badan bersendai, kaki belunjur, lengkap catatannya. Ada kan? Ada kan? Yo, anak tak lana omong, anak tak ada nyinggung siapa-siapa, Pak. Ngomong ke mana yang terjingok di mata, itulah yang ngomong tu. Mana yang terdengar di kuping. Tak usahlah tegang-tegang, zaman lah kerok ini ceramah ni. Nah, ada yang buang ceramah, hayal muter balik ke HP. Ada juga. Ada kalau. Iyo, si gawang ceramah, muter balik ke HP. Kapan ditanya apa dia di ceramah ke Ustaz tadi? Tak tahu. Lah. Tapi mudah-mudahan jadi amal soleh dia. InsyaAllah. Ngapa? Banyak orang lain melok nyimak. Tidak ya? Cuma kan kamu semasjid ini ngolong ke HP. Kalau benar-benar baik. Ya hadirin rahimakumullah. Kita hidup ini memang dianjurkan untuk banyak-banyak duduk di tempat yang baik. Banyak menghadirkan diri di majelis yang baik. Banyak-banyak melangkah ke masjid untuk ibadat di masjid. Ada berkahnya kalau Pak. Kalau banyak duduk di majelis yang baik, kaki banyak melangkah beribadat ke masjid. Ya. Siapa wong yang rajin ke masjid, insya Allah bakal nambah sebutan yang baik untuk namanya. Yan Pak. Anak pernah diconcong jamaah. Ustaz jamin apa wong rajin ke masjid tu pasti mati beriman. Kaget dulu bro, jiku sabar-sabar. Bro tu bahasa budak muda ya. Iya, brother ya. Iya. Anak dah baca jamin. Perkara mati beriman tu bainahu wa bainallah. Itu urusan dia dengan Allah. Tapi insya Allah siapa wong yang rajin ke masjid, galak duduk di majlis yang baik, kalau dia mati, insya Allah bakal nambah sebutan yang baik.
Kalau tak terbukti ujiku, kau bertemu mulai besok sampai kapan me tunjuk gaya aku di mana me kau bertemu aku. Apa? Katoilah aku ustaz pembohong. Kalau tidak nambah sebutan yang baik untuk namanya. Kalau orang rajin ke masjid, Pak, nambah. Begitu dikabarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tinggal uji jamaahnya. Siapa meninggal? Ada ustaz yang galak duduk di sini nah. Dia tu rajin solat berjamaah di masjid sinilah. Kadang duduk pinggir sana, kadang duduk tengah sini, kadang duduk pinggir sana, kadang duduk di belakang. Kalau ustaz ceramah, ada ustaz dia tu. Kadang-kadang galak ngobrol dia tu ustaz sambil ceramah. Ada dia tu. Sebutan yang baik, Pak. Sebutan ini tak pacak dibayar, Pak. Ini buah keberkahannya wong yang galak duduk hadir di majelis yang baik, galak beribadat, rajin ke masjid. Allah jadikan mulut manusia enteng untuk menyebutkan kebaikan dia, untuk menyebutkan ibadahnya. Tidak bisa disogok-sogok itu, tidak pacak dibayar-bayar. Tapi minta maaf. Biar 10 kali Pak diumumkan di masjid ini.